Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Desa Adat Serangan terbitkan surat penolakan rencana pembangunan FSULN. Lurah Serangan mengaku belum terima surat tembusan penolakan rencana pembangunan FSRU-LNG. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, masyarakat Desa Adat Serangan dengan tegas menolak rencana pembangunan Floating Storage Refrigeration Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidakarya, Denpasar, Bali oleh PT Dewata Energi Bersih atau DEB. Penolakan tersebut dibuktikan dengan terbitnya surat bertanda tangan tanggal 22 Juli 2025 dengan lampiran berita acara Banjar-Banjar. Penolakan secara resmi telah disampaikan Desa Adat Serangan kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional melalui surat bernomor 140-DA-S-7 Romawi 2025 tertanggal Serangan Anggara Kliwon 22 Juli 2025 dengan lampiran berita acara Banjar-Banjar. Bunyi surat resmi berkop Desa Adat Serangan, Jalan Tukat, Pekaseh, nomor 11 Denpasar, diantaranya. Dengan ini kami memohon kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional untuk memberikan rekomendasi dan perhatian kepada pemberi izin FSRU Sidakarya menimbang sikap kami yang menolak rencana pembangunan FSRU Sidakarya di perairan Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan untuk mengambil keputusan, serta kami lampirkan juga surat pernyataan Banjar Adat dan kelompok nelayan se-Desa Adat Serangan. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Surat resmi tersebut bertanda tangan cap basah Bendesa Adat Serangan Inyoman Gede Paryarta, Pangliman Bendesa Adat Serangan Iwayan Astawa SH, Penyerekan 1 Iwayan Kuat, Penyerekan 2 Iwayan Artano, Patengan 1 Imade Sukonadi, Patengan 2 Imade Meke, Parayangan 1 Iwayan Swete, Parayangan 2 Iketut Paramarta, Pawongan 1 Imade Warse, Pawongan 2 Iwayan Parna, Paleman 1 Imade Karse, dan Peleman 2 Iwayan Patut. Surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar, dan Ketua DPRD Kota Denpasar. Tersurat dalam surat AS-7/2025 bahwa ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Desa Adat Serangan dengan tegas menolak rencana pembangunan Floating Storage Regasification atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidakarya. Pertimbangan tersebut mencakup dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat, pertimbangan adat dan budaya, dan pertimbangan lingkungan. Turut tertulis dalam surat keberadaan FSRU yang hanya berjarak kurang lebih 500 hingga 700 meter dari permukaan padat penduduk di desa kami akan berdampak pada kegiatan pariwisata yang berlangsung. Penempatan kapal gas besar yang berjarak 500 hingga 700 meter dari pemukiman dan objek wisata kami akan mengurangi estetika dan rasa aman pengunjung, sehingga potensi kunjungan pariwisata kami akan menurun dan berpotensi mati, serta UMKM masyarakat kami sebagai penunjang daripada industri pariwisata bahari juga akan terdampak imbas dari penurunan wisatawan. Sementara itu dikonfirmasi via telepon, Bendesa Adat Serangan Inyoman Gede Paryarta menyatakan surat penolakan tersebut merupakan bentuk aspirasi dari warga Desa Adat Serangan yang khawatir akan dampak dari pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU tersebut. Pihaknya juga mengaku sudah bertemu sekaligus bersurat kepada Gubernur Bali, DPRD Bali, Wali Kota Denpasar, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ari Wiratmaja dan Suparyano, Bali TV.
Pemirsa, Universitas Udayana bekerja sama dengan Kementerian UMKM Republik Indonesia menggelar Entrepreneur Hub Universitas Udayana 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Acara ini digelar bertempat di Auditorium Widyasabha Universitas Udayana bertajuk To the Next Level, dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Murasa. Entrepreneur Hub Universitas Udayana 2025 diikuti oleh sekitar 500 mahasiswa yang terdiri dari perwakilan fakultas, mahasiswa, bina desa, serta peserta program Merdeka Mandiri. Melibatkan 25 UMKM binaan Dekranasda Provinsi Bali dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Entrepreneur Hub Universitas Udayana merupakan inisiatif kolaboratif lintas sektor yang menggabungkan peran strategis dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, asosiasi, komunitas, dan dunia usaha, bertujuan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap kegiatan kewirausahaan. Karena ini sesuai dengan juga salah satu target kita di Universitas Udayana, bagaimana kita menciptakan nanti wirausaha muda yang kita memang sudah bangun dari ekosistem pendidikan di setiap prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan, dan kita juga menyiapkan anak-anak kita untuk ikut ke dalam lomba-lomba kewirausahaan dan dalam program kita buat unit kewirausahaan di Universitas Udayana. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini kita berharap bahwa anak-anak memiliki suatu wawasan yang lebih luas dan bagaimana peran daripada kewirausahaan itu nanti akan bisa kita meningkatkan pendapatan dan juga menambah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Rangkaian kegiatan ini juga mencakup Entrepreneur Hub Skill Up Day yang diikuti oleh 50 startup dan 20 lembaga inkubator bisnis. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sesi pitching oleh 4 wirausaha lokal yang memaparkan rancangan visi dan model bisnis mereka sebagai bentuk nyata sinergi produktif antara pelaku usaha. Acara ini bagian dari rangkaian program Kementerian UMKM yang di-lead oleh Deputi Kewirausahaan. Nah, kami kan ditugasin oleh Pak Prabowo bagaimana memberikan kemudahan usaha UMKM, membuka akses permodalan, membuka akses pasar, sekaligus melakukan pertumbuh dan berkembangnya UMKM yang ada. Nah, di samping itu kami juga punya kewajiban untuk menaikkelaskan UMKM yang tadinya mikro diusahakan ke kecil diusahakan ke menengah. Nah, kami berharap Udayana juga masuk dalam program itu. Tadi dan semalam kami sudah diskusi sama Pak Rektor, dan Bali itu punya keunggulan, yaitu jelas selama ini Bali kan terkenal dengan pariwisata, kemudian ekonomi kreatifnya. Tinggal kita sentuh dengan fasilitasi dan kolaborasi semua pihak, sehingga tercapailah UMKM jelas itu dengan cepat, kemudian UMKM go ekspor. Sebagai wujud nyata dari sinergi kelembagaan, acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dengan Universitas Udayana dan PT Pos Indonesia Persero, dan talk show yang menghadirkan 3 narasumber, yaitu Direktur Business Development dan Portofolio Manajemen PT Pos Indonesia Persero, Prasabri Pesti, praktisi kewirausahaan Wisnu Sakti Dewa Broto, dan CEO dan founder Toko 101 Arnold Sebastian X. Bunga Widrayani, Bali TV. Wujudkan kerupuk sirip ikan berkualitas, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar lakukan pembinaan usaha di Koperasi Jasa Lumbung Pratnya Sedana.
Kepala Dinas Koperasi Idewa Made Agung didampingi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Made Paramo Diakse beserta jajaran terjun langsung ke usaha retail milik Koperasi Lumbung Pradnya Sedana yang berlokasi di Jalan Tukat Penataran nomor 40, Kelurahan Serangan dan Pasar Selatan, Kamis 24 Juli 2025. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Koperasi Lumbung Pradnya Sedana, Wayan Grio, dan dilanjutkan meninjau usaha koperasi tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Idewa Made Agung, mengatakan pihaknya melakukan monitoring evaluasi dan pendampingan di Koperasi Jasa Lumbung Pradnya Sedana. Hal ini sebagai upaya mendorong koperasi-koperasi yang berinovasi dengan mengembangkan usaha untuk memajukan koperasi. Mengingat letak geografis di Kelurahan Serangan yang dekat pantai dan menghasilkan ikan sehingga bisa dimanfaatkan dan didorong dalam produksi makanan ringan berupa kerupuk ikan, seperti kerupuk sirip ikan tuna, kerupuk ikan kelejat, dan kerupuk lainnya. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mendorong dan membantu proses pengemasan agar lebih menarik dan pemasaran secara luas. Kalau melihat dari geografis ya, demografi, udah itu geografis dari Pulau Serangan ini kan sebenarnya banyak produk-produk perikanan yang bisa didorong untuk istilahnya naik kelas. Contoh mungkin ada kerupuk kelejat, kerupuk sirip, udah itu, dan kerupuk-kerupuk lainnya yang berbasis perikanan. Nah, ini yang coba kita dorong bagaimana kemasannya bisa lebih baik, sudah itu bisa diterima sama konsumen, tidak hanya di lingkungan mungkin Denpasar, tetapi mungkin di kabupaten lain, bahkan secara nasional. Nah, kita juga berharap produk-produk ini ke depannya nanti bisa menjadi andalan sebagai produk ekspor. Nah, itu salah satu juga nanti tujuan bagaimana kita istilahnya mendorong koperasi dari Lumbung Pradnya Sedana ini bisa memproduksi produk-produk perikanan yang bisa tahan lama dan nanti sangat digemari. Ketua Koperasi Lumbung Pradnya Sedana, Wayan Gria, menyambut positif pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar di Koperasi Lumbung Pradnya Sedana. Sangat-sangat positif, sebab kadang yang namanya pengalaman berbisnis, usahanya produksi, beda dengan dagang kan sudah barang pabrikan. Ini kita kan belajar full dari produksi, bagaimana bahan baku berkesinambungan, pemasaran dipastikan, kemasan dengan umur kadaluarsanya itu menjadi coba-coba terus. Nah, sehingga ke depan mantap ya, barulah ke di kelas yang lebih besar setelah tradisional ke minimarket atau supermarket. Nah, termasuk persyaratan halalnya itu juga sudah kita lakukan proses, dan syukur sudah terbit, sehingga momen ini bulan Agustus ini sudah hampir setahun kita berdiskusi mengembangkan ini, pastikan akan jalan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar beserta jajaran meninjau produksi kerupuk sirip ikan tuna. Indrawan, Bali TV. Lurah Serangan mengaku belum terima surat tembusan penolakan rencana pembangunan FSRU LNG. Kami segera kembali dengan laporan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna.
kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai, takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan mertuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicara awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Nanti saya nak panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa Kelurahan Serangan, Niwayan Sukanami dikonfirmasi tim liputan Bali TV menyatakan belum menerima dan membaca surat resmi dari penolakan Desa Adat Serangan terkait rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau RSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidokarya, Denpasar oleh PT Dewata Energi Bersih atau DEB. Selain itu, pihaknya juga mengaku belum mengetahui titik dan lokasi rencana pembangunan FSRU LNG yang kini menjadi perdebatan warga Serangan. Masyarakat Desa Adat Serangan melayangkan surat kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional bernomor 140-DA.S/6 Romawi /2025 tertanggal 2 Juli 2025. Surat tersebut terkait dengan sikap Desa Adat Serangan yang menolak rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidokarya, Kota Denpasar, Provinsi Bali oleh PT Dewata Energi Bersih DEB. Surat penolakan tersebut juga telah ditembuskan kepada Gubernur Bali, DPRD Bali, Wali Kota, dan DPRD Denpasar. Ditemui di kantornya Kamis pagi, Lurah Kelurahan Serangan, Niwayan Sukanami mengaku belum menerima dan membaca secara detail terkait surat penolakan Desa Adat Serangan tersebut. Namun demikian, dirinya menyatakan sempat menerima kabar pernah ada berita acara harmonisasi rencana induk Pelabuhan Laut Serangan dan terus
LNG Sidakarya antara 3 desa, yaitu Desa Adat Sidakarya, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Serangan terkait adanya pembangunan LNG tersebut. Harmonisasi tersebut juga sudah ada berita acaranya yang ditandatangani oleh Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar saat itu. Di samping itu juga ada daftar hadir yang ditandatangani oleh 3 desa adat dan terjadi pada tahun 2023. Bahwa secara resmi surat penolakan atau petisi tersebut belum diterima secara resmi dalam bentuk tembusan atau apakah itu. Nah, tetapi di sini dapat yang sampaikan ini di info yang saya terima bahwa dulu pernah ada harmonisasi antara 3 desa adat, yaitu Desa Adat Sidakarya, Desa Adat Intaran, dan Desa Adat Serangan terkait adanya pembangunan dari LNG tersebut. Dan itu sudah ada berita acaranya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota pada saat itu. Di samping itu juga saya disampaikan bahwa sudah ada daftar hadir yang ditandatangani oleh 3 bendesa adat sebelumnya. Itu tahun berapa? Kalau tidak salah saya tangkap 2023. Informasi lagi yang saya terima memang dari masing-masing Banjar adat sepertinya sudah menyampaikan istilahnya dalam bentuk surat terkait penolakan tersebut gitu. Informasi ya, tapi secara administrasi, secara surat belum. Sampai saat ini belum saya terima, nggak tahu ke depannya mungkin kita akan terima tembusannya gitu. Meski demikian, selaku lurah dirinya akan tetap menunggu keputusan akhir dari Gubernur dan Wali Kota Denpasar terkait rencana pembangunan FSRU LNG tersebut. Selain belum menerima surat tembusan penolakan dari desa adat, Sukanami juga mengaku belum mengetahui pasti titik dan lokasi pembangunan FSRU LNG tersebut. Sementara Bendesa Adat Serangan hingga Kamis belum bersedia memberikan keterangan dan masih menunggu hasil rapat lanjutan dengan perangkat desa. Ari Wiratmaja dan Supardiana melaporkan. Pemirsa, Politeknik Pariwisata Bali kembali melanjutkan rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Pariwisata Dasar tahun 2025 bagi ASN dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Bangli, dan Klungkung. Rangkaian kegiatan Pardas ini dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata daerah. Diklat Pariwisata Dasar tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang sebelumnya telah dilaksanakan di kampus Poltek Par Bali dan kunjungan lapangan ke Pantai Pandawa. Sebagai lembaga pendidikan vokasi di bawah Kementerian Pariwisata, Poltek Par Bali berkomitmen untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor pariwisata daerah. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan. Pelatihan ini juga diharapkan menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik langsung di lapangan. Dengan pendekatan pentahelix, kegiatan ini turut mengundang narasumber dari unsur pemerintah desa, pelaku industri, hingga pengelola destinasi. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan di Gunung Payung Cultural Park, Desa Kutuh dirancang sebagai bentuk pedalaman materi melalui studi lapangan dan diskusi interaktif. Para peserta mendapatkan paparan langsung mengenai tata kelola destinasi berbasis masyarakat dan inovasi pelayanan wisata yang diterapkan oleh Bumdes Kutuh. Narasumber utama Nilo Happy Wiradani SH selaku Direktur Utama Bumda Kutuh menyampaikan materi tentang sejarah, struktur kelembagaan, serta pengelolaan kawasan wisata Desa Pantai Pandawa sebagai salah satu contoh sukses pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. Selanjutnya, Wayan Duarto SS Empar turut memberikan materi yang menekankan pada aspek destinasi, pemasaran, dan industri sebagai bagian dari pilar penguatan pariwisata berkelanjutan. Jadi kami dari pengelola DTW Pantai Pandawa, ya, atau lebih dikenal dengan Bumda Kutuh, sangat merasa senang sekali kami dijadikan tempat untuk kunjungan daripada kegiatan ini. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Nikadek Swandewi Estepar Empar mewakili Ketua Pelaksana dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Poltek Par Bali mengatakan
Kegiatan ini bukan sekedar pelatihan formal, melainkan bagian dari penguatan kapasitas ASN sebagai ujung tombak dalam pengembangan destinasi daerah. Kesempatan kali ini kami mengajak 3 kabupaten yaitu Bangli, Kelungkung, dan juga Kabupaten Tabanan. Kegiatan sudah berlangsung selama 5 hari dan salah satu bagian dari kegiatan itu adalah studi lapangan yang berlangsung di Desa Kutuh, dan kami mengajak para peserta untuk melakukan observasi langsung di salah satu destinasi yang paling terkenal dan paling sukses, yaitu di destinasi Pantai Pandawa yang dikelola langsung oleh Bumda Kutuh. Jadi harapan kami adalah para peserta dari ASN itu sendiri bisa melihat bagaimana model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh Bumda Kutuh hingga sampai saat ini menjadi salah satu desa yang paling sukses dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia. Kita bisa yang pertama menambahkan wawasan tentang pariwisata, baik itu tentang pemasaran, pengembangan destinasi dan lain sebagainya. Apalagi dapat kunjungan studi lapangan itu sendiri langsung ke desa wisata yang anggaplah termaju. Dalam hal ini bukan hanya di Bali, tetapi sudah di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Poltekpar Bali berharap para peserta mampu membawa pulang pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif. Materi yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga berbasis pengalaman nyata dari destinasi yang telah sukses mengelola potensi lokalnya. Para ASN diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas destinasi wisata di daerah. Eka Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Karya Agung Ngentek Linggih di Pura Pusa Batan Tieng, Desa Adat Batukang, wujudkan bakti dan persatuan kerama. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Setelah melalui proses renovasi yang memakan waktu sejak tahun 2019 hingga 2025, Pura Pusa Batan Tieng di Desa Adat Batukang akhirnya siap melaksanakan Karya Agung Ngentek Linggih, Mupuk Pedagingan, Pendudusan Agung, dan Menawa Ratna. Upacara besar ini menjadi momentum sakral yang dinanti-nantikan karena terakhir kali dilaksanakan sekitar 40 tahun yang lalu. Puncak karya akan dilangsungkan pada Buddha Manis Parangbakat dengan melibatkan 4 sulunggih sebagai pemuput karya, yakni Ida Pedando Gede Made Tanjung selaku Yajamana Karya, Ida Pedando dari Geria Losan, Ida Pedando Istri Budo dari Nongan, dan Ida Pedando Made Manggis dari Geria Siladan di Peslang. Pura yang diempon oleh 69 kepala keluarga ini kini telah siap secara spiritual maupun material.
Masing-masing kerama pengempuan dikenakan kontribusi sebesar 5 juta sebagai wujud tanggung jawab dan bakti kepada pura. Pelaksanaan upacara besar ini juga mendapatkan dukungan dana dari berbagai pihak, yaitu bantuan keuangan khusus BKK Provinsi Bali sebesar 170 juta, kantor desa sebesar 70 juta, dan kas desa pengharap sebesar 170 juta. Selain itu, sejumlah binatang yang digunakan dalam pelaksanaan upacara merupakan hasil sumbangan tulus dari kerama Banjar, desa, dan masyarakat desa adat Mengaji. Dukungan tersebut mencerminkan kuatnya rasa gotong royong dan semangat kebersamaan antar warga dalam menjaga tradisi dan keharmonisan spiritual. Indik pemargi karya sane keambilin ritat kala karya puniki inggiang punika ring karya utamaning madya punika sampun menjanten ngajegang sangar tawang ring pemalik sumpahan punika ring ngajegang sangar agung taler indik pemargi ring sejeroning bakti punika asiki taler ngarya makarya bagya pula kerti sapunika taler salad taler punika kemargiang ring sejeroning peslang peslang punika taler punika melantaran antuk kebo ring sangaragung punika melantaran antuk penyu sapunika taler ring prayungan lantaran punika wantah kambing sapunika. Ketua Panitia Karya menyampaikan harapan agar pelaksanaan karya ini membawa kerahayuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh kerama pengempon untuk senantiasa bersikap becik, segalak seguluk selunglung sebayantaka saat melakukan persembayangan di hadapan Ide Betara yang bersana di Pura Pusah Batan Tiing. Semoga dengan digelarnya karya ini, kita semua memperoleh anugerah dan keselamatan lahir dan batin. Mari kita rawat kebersamaan ini dengan tulus dan penuh bakti. Karya ini menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur tetap dijaga dengan penuh komitmen menjadikan Pura Pusah Batan Tiing sebagai pusat spiritual dan budaya yang terus hidup dalam denyut masyarakat Batukang. Hendra, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, pemerintah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan acara Gebiar PAUD EduFest Tabanan yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan, Rabu 23 Juli 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, Ikomang Gede Sanjaya, bersama Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya. Didampingi Wakil Bupati Tabanan, Imade Dirge, beserta Nyonya Budiasih Dirge, selaku Ketua GOW Kabupaten Tabanan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah bersama para asisten Setda, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP, Bunda PAUD Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Tabanan, serta para ketua organisasi wanita. Kegiatan ini juga mendapat antusiasme tinggi dari ratusan anak-anak PAUD dan TK yang turut ambil bagian dalam berbagai lomba dan pertunjukan seni. Bupati Tabanan Sanjaya dalam sambutan singkatnya mengapresiasi kegiatan ini dan berharap anak-anak tumbuh menjadi penerus bangsa yang hebat. Sanjaya juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak awal, seperti membiasakan anak-anak mengucapkan salam saat masuk sekolah, menghormati guru, menciptakan suasana riang, dan mengajarkan sikap cepat tanggap, ramah, dan senyum. Guru, khususnya ibu-ibu, untuk mendidik anak-anak kita di Kabupaten Tabanan penuh dengan kesabaran, dengan penuh hati mulia, ini yang membanggakan. Karena ini adalah kertas putih yang nanti mengisi, menghiasi Tabanan era baru yang aman baru madani. Maka dari itu saya titip kepada ibu-ibu dan bapak guru. Acara ini pun diisi dengan beragam penampilan seni dari anak-anak PAUD dan TK, termasuk tari Puspanjali, tari Jingle Ayu ke PAUD, tari Chicken Dancer, tari Yamko,
lagu Ambu Putih, dan lagu Aku Bisa. Sebagai bagian dari perayaan digelar pula 4 kategori lomba, yakni lomba mewarnai, lomba lari kolaborasi ayah dan anak, meniup balon serta memasukkan balon. Lomba diikuti oleh ratusan anak TK se-Kabupaten Tabanan dengan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga, serta juara harapan 1, 2, dan 3. Suasana penuh semangat ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak Tabanan siap menjadi generasi penerus yang tangguh dan berbudi pekerti luhur. Sementara itu, dalam sambutannya, Bunda PAUD Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya menyampaikan peringatan Hari Anak Nasional EduFest Tabanan 2025 ditekankan diisi dengan berbagai kegiatan oleh anak usia dini. Bunda Rai juga menyebutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Ia juga menekankan kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak usia dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang matang secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sinergi antara guru dan orang tua pun disebut sebagai kunci utama keberhasilan gerakan ini. Ini diisi dengan berbagai kegiatan oleh anak usia dini, antara lain yang pertama pentas seni, pameran hasil karya anak-anak kita, lomba kolaborasi antar ayah dan anak, lomba mewarnai, serta sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat dan dukungan 1 tahun prasekolah. Program 1 tahun prasekolah sebelum memasuki jenjang SD dikatakannya sebagai masa kritis pengembangan otak dan karakter, dan program ini dinilai penting untuk membantu anak menjalani transisi dari fase bermain menuju belajar secara bertahap dan menyenangkan. Bunda Rai menegaskan, masa depan anak-anak Tabanan harus diisi dengan pengalaman yang bermakna, kenangan indah, dan pendidikan berkualitas. Prokopim Tabanan melaporkan. Tahun ajaran baru 2 sekolah dasar di Buleleng nihil siswa. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan, dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, tahun ajaran baru 2025-2026 membawa sedikit kabar tidak sedap bagi dunia pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng. Betapa tidak, catatan paling mengkhawatirkan terjadi di 2 sekolah dasar yang sama sekali tidak menerima pendaftar.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebanyak 58 SD di Buleleng yang mengalami kesenjangan penerimaan siswa baru, bahkan SDN 1 Pengastulan Kecamatan Seririt, SDN 4 Sambirenteng Kecamatan Tejakula, dan SDN 4 Puncak Sari di Kecamatan Busungbiu mencatat jumlah pendaftar sangat minim, dengan 2 di antaranya nihil pendaftar. Salah satunya adalah SDN 1 Pengastulan Seririt hanya memiliki total 40 siswa aktif, tersebar dari kelas 2 hingga kelas 6, dengan distribusi paling rendah di kelas 5 yang hanya diisi 5 siswa. Dari data Disdikpora mengungkapkan bahwa ada 55 SD di Buleleng yang hanya menerima kurang dari 10 siswa untuk tahun ajaran ini. Untuk kasus SD yang kekurangan siswa, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarto, menyebut kebijakan baru dari pusat bahwa masing-masing sekolah sudah tercatat kuotanya di Dapodik. Nanti kita akan lakukan ke masing-masing sekolah. Saat ini kebijakan yang baru dari pusat itu bahwa semua sekolah itu sudah tercatat kuotanya di Dapodik. Di SPMB ini semua sekolah sudah punya kuota. Jadi sekolah itu tidak bisa menerima melampaui kuota. Nanti bagi yang mungkin kurang siswanya, kita akan salurkan kepada sekolah-sekolah yang terdekat. Itu yang kita lakukan. Masa satu siswanya nanti kita. Yasir Yuli, Bali TV. Tim Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Bali melakukan inspeksi mendadak terhadap dugaan peredaran beras oplosan di sejumlah titik di Denpasar. Sidak dilakukan untuk memastikan peredaran beras oplosan di Bali. Petugas menyasar tempat penggilingan padi di Jalan Kebo Iwo Denpasar, Pasar Badungan Pusat Perbelanjaan Jalan Diponegoro Denpasar. Polda Bali menggandeng instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan Balai POM Provinsi Bali. Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Polisi Teguh Widodo mengatakan langkah ini dilakukan sebagai respon dan viralnya di media sosial dugaan kecurangan penjualan beras, khususnya beras oplosan yang dijual dengan label premium. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan adanya praktik pengoplosan beras. Beras premium dan medium dijual sesuai dengan kualitasnya tanpa pengurangan berat atau pemalsuan label. Namun hal ini belum menjadi akhir, melainkan menjadi awal dari pengawasan rutin dan berkelanjutan oleh Satgas Pangan. Peredaran beras oplosan bukan hanya merugikan konsumen tapi juga pedagang yang berjualan secara jujur. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku usaha bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengecek secara langsung kondisi beras yang ada di wilayah Provinsi Bali dan kita dapati tadi untuk di Provinsi Bali khususnya di beras premium ya, itu memang kondisinya memang betul-betul kualitasnya adalah kualitas premium. Jadi tidak ada ditemukan kualitas beras medium yang dijual dengan harga premium. Jadi kualitasnya memang betul-betul premium, dan tadi secara berat jenis kita timbang langsung di lapangan itu juga sudah sesuai dengan ukuran beratnya. Jadi tidak dikurangi ataupun tidak ada lebih. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menyebutkan secara umum ketersediaan beras di Bali dalam kondisi surplus. Pihaknya juga telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar dan belum menemukan indikasi adanya pengoplosan beras. Yang mengoplos beras, ya, artinya beras dari medium ke premium. Tetapi untuk Bali, kami yakin itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya, karena kita sudah setiap hari dan kita punya enumerator di lapangan untuk selalu mengecek baik itu masalah harga dan juga masalah kondisi beras. Ditambahkan harga eceran tertinggi untuk beras premium di pasar Bali saat ini mencapai 16.000 per kilogram. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan memutus lingkaran kekerasan dalam keluarga menjadi topik Hari Anak Nasional 2025.
anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Kesalahan pola asuh membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terungkap dalam diskusi dan edukasi serangkaian Hari Anak Nasional tahun 2025 di Wantilan Gedung Pers Bali Ketutnade, Kamis 24 Juli 2025. Diskusi yang digagas oleh Yayasan Lentera Anak Bali, serangkaian Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung hangat. Para peserta dari kalangan ibu-ibu PKK, remaja dan orang tua. Diskusi yang juga dirangkai dengan kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan tersebut diisi dengan cek kesehatan darah, gula, tulang, dan kesehatan mata. Bekerjasama dengan Central Taiwan University of Science and Technology International Volunteer Team. Dari dialog tersebut terungkap berbagai permasalahan anak dan remaja dewasa yang bersumber dari kesalahan pola asuh orang tua. Pola asuh ini merupakan kebiasaan atau warisan trauma dari pola asuh kakek atau nenek yang diturunkan kepada orang tua dan diturunkan kembali kepada anaknya sekarang. Lingkaran kekerasan dalam keluarga ini harus diputus agar tidak membawa dampak negatif kepada generasi selanjutnya. Menurut Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni, dampak dari salah asuh ini sangat berbahaya, membuat anak menjadi anak yang nakal, berlebihan, dan sejenisnya. Untuk memutus lingkaran kekerasan dalam keluarga ini, setiap anggota keluarga, terutama orang tua, harus introspeksi diri dan menyadari telah mewarisi sebuah kebiasaan atau trauma masa lalu dari orang tua mereka dan berkomitmen melakukan perubahan dalam pendekatan terhadap anak. Di keluarga lah yang belum terbebas dari trauma-trauma masa lalunya sehingga akhirnya tanpa disadari jadi pelaku kekerasan pada anak-anak mereka. Bisa dipatahkan itu lingkaran itu. Lingkaran itu sangat bisa, lingkaran kekerasan dalam keluarga sangat bisa diputus. Kan kalau kita sebelum menjadi orang tua sudah siap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu itu adalah bagian dari cara mendidik orang tua saya. Tanpa pengalaman itu mungkin saya tidak seperti ini, memahami bahwa apa yang dilakukan dulu dan sekarang saya tidak bisa menerapkan apa yang dilakukan ayah saya dulu pada anak-anak saya karena saya sudah belajar bahwa masing-masing anak itu spesial dan unik.
sehingga saya tidak lagi tanpa saya sadari melakukan hal-hal yang dulu dianggap pendisiplinan, yang hal itu yang dianggap untuk membuat saya menjadi seperti sekarang. Tapi harus banyak merenung berarti orang tua itu ya? Bukan banyak merenung, mengintrospeksi diri, belajar berkomunikasi yang sehat dan saling menghargai. Tatuamasi itu paling baik kita terapkan, bahwa seandainya saya ingin dilayani, sehingga saya tidak ingin dibentak, saya tidak membentak. Sehingga saya tidak ingin dimarah, saya tidak akan memarahi. Sehingga itu anak-anak itu kan belajar doing by learning. Sementara perwakilan Forum Anak Denpasar, Tria dan Unik Wow berharap setiap orang tua menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Besar harapan saya untuk setiap orang tua, khususnya yang berada di Kota Denpasar, menjadi salah satu agen yang bisa memberikan wadah aspirasi bagi anak-anaknya, selalu mendengarkan anak-anaknya, dan juga menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Serta yang terpenting bagi saya adalah setiap orang tua, khususnya di Kota Denpasar, untuk selalu aware kepada anaknya. Dan harapannya semoga orang-orang tua yang ada di Kota Denpasar maupun di Provinsi Bali ini lebih aware dan lebih peduli terhadap anaknya akan bahayanya isu-isu kekerasan seksual, verbal, fisik, dan lain sebagainya agar bisa terminimalisasi. Riasa Bali TV. Pada peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan setiap 23 Juli, kasus kekerasan seksual pada anak khususnya di Bali tergolong tinggi. Selain kekerasan seksual, berbagai macam bentuk kekerasan lainnya pada anak seperti kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, bullying, hingga kasus intoleransi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Lohgede Yastini. Jika dilihat dari data tahun sebelumnya, Yastini mengatakan kasus kekerasan seksual pada anak masih tergolong tinggi. Pihaknya belum dapat menyampaikan data akurat karena kalkulasi kasus dihitung di akhir tahun. Namun demikian, Yastini menyampaikan untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak, keluarga terutama orang tua harus memahami dan mengenali karakter anak serta mengawasi segala bentuk kegiatan anak, terlebih di era digital. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga secara daring. Kita melihat masih banyak sebenarnya kekerasan pada anak, terutama yang banyak kemarin di tahun lalu itu kekerasan seksual. Tahun ini juga kami, walaupun saya belum bisa mengatakan jumlah pasti, tapi berdasarkan dari teman-teman Polda dan juga teman-teman yang juga mendampingi, itu kekerasan seksual masih sangat tinggi yang terjadi pada anak-anak kita. Kekerasan seksual itu kan kita, pertama kan kalau pemerintah kita sudah punya aturan. Pemerintah berkait undang-undang, undang-undang perlindungan anak kita sudah punya, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual kita sudah punya. Nah sekarang kan bagaimana yang lain, misalnya dari keluarga juga harus memperkuat edukasi terhadap anak-anak, dari sekolah juga mengajarkan bagaimana untuk perlindungan diri, proteksi diri, dan bagaimana mereka mengenal dan menjaga alat reproduksinya. Itu juga penting. Terus juga satu lagi yang juga nggak kalah penting, karena sekarang seksual abuse ini nggak hanya direct langsung gitu ya, tapi juga menggunakan media sosial, cyber gitu ya. Jadi ini juga harus diajarkan kepada anak-anak literasi digital, apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan nggak boleh. Yastini menambahkan aparat penegak hukum juga harus tegas serta memberikan hukuman setimpal untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak. Ketika ada kekerasan seksual yang dilaporkan kemudian sampai ke meja peradilan, kami berharap belajar dari pengalaman yang terakhir yang terjadi di Singaraja yang hukumannya sangat minim gitu, hanya 2 tahun. Kami tentu berharap mari ya aparat penegak hukum kita punya kesepahaman yang sama, karena kekerasan seksual adalah termasuk kekerasan yang luar biasa. Yaitu Indonesia benar-benar membuat aturan yang begitu luar biasa untuk penanganan. Mari kita juga punya semangat yang luar biasa untuk menghentikan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Kalau memang minimal 5 tahun ya 5 tahun, nggak usah lagi di courting pakai 2 tahun, kalau itu udah jelas kekerasan seksual dan dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa. Selain kekerasan seksual pada anak, kasus perkawinan di bawah umur juga menjadi perhatian KPAD serta PR bagi semua pihak untuk ditangani bersama-sama. Sukma, Bali TV.
Ya, pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.